Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang dimana kami akan membahas tentang Arab Saudi. Di sini kami terdiri dari 5 orang yang masing-masing akan memperkenalkan diri. Pertama, saya adalah Muhammad Abdi Syaradi sebagai moderator. Dilanjutkan oleh partner saya. Saya Cahaya Dilaya. Saya Safana Denisa Putri. Saya Muhammad Rita Faras. Dan saya adalah Fitrianti. Oke, singkat saja, yang dimana kita akan langsung masuk ke sesi latar belakang yang akan dijelaskan oleh Nabila Fitrianti. Untuk Nabila, dipersilakan. Pemajuan di sini adalah latar belakang. Nah, umumnya legitimasi publik dianggap sebagai berasal dari pemilu. Nah, namun Arab Saudi tidak menerapkan pemilu tetapi tetap stabil. Nah, hal ini menunjukkan bahwa legitimasi tidak selalu bergantung pada partisipasi politik dan rakyat di situ. Lalu selain ini juga penjelasan lebih banyak menekankan faktor dan teori serta realita yang ada gitu. Tapi aspek budaya politik dan legitimasi yang religius gitu nggak dibahas secara langsung. Halo, next. Ada rumusan masalah kali ini itu adalah mengapa Arab Saudi dapat mempertahankan legitimasi politik tanpa pemilu, berbeda dengan Indonesia yang bergantung pada demokrasi elektoral sebagai sumber legitimasi. Lalu ada sumber kami yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem politik Arab Saudi serta mengidentifikasi sumber legitimasi tanpa pemilu serta membandingkannya dengan Indonesia. Sekian penjelasan mengenai latar belakang. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh Abda. Oke, untuk saya bisa dengan Oke, di sini di tabel di slide ini saya akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem politik yang dimana Arab Saudi sendiri itu menganut yang namanya monarki absolut, yang dimana raja memegang segala-gala kekuasaan yang ada di negara tersebut. Di sini raja yang sedang berkuasa itu adalah Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan penerusnya adalah Muhammad bin Salman. Di sistem politik Arab Saudi sendiri, mereka tidak ada yang namanya pemilu atau apa, tetapi mereka memiliki 150 dewan syura, yang dimana mereka tidak memegang kekuasaan legislatif, sehingga mereka hanya sebagai penunjuk atau penasihat dari sang raja tersebut. Lalu kita bergerak ke karakteristik. Arab Saudi sendiri bisa dikategorikan sebagai otoritarian atau dan retired state, yang dimana kekuasaan itu didominasi oleh keluarga Al Saud, yaitu keluarga monarki tadi, dan juga negara ini mereka tidak menarik pajak dari warga-warganya, hanya saja mereka memberikan subsidi secara gila-gilaan kepada mereka. Dan dengan itu alhasil masyarakatnya cenderung tidak terlalu ikut campur dalam masalah politik. Oke, bisa di slide selanjutnya. Mundur sedikit. Oke. Kita bergerak ke legitimasi dan budaya politik. Legitimasi dari Arab Saudi sendiri ada 3 pilar, yang dimana mereka beraliansi dengan ulama Wahabi, yaitu berpatokan kepada agama. Lalu ada distribusi kekayaan minyak, yang dimana pada tahun 1930 Arab Saudi sendiri ditemukan sumber minyak oleh presiden pertamanya. Lalu adanya nasionalisme dinasti, yaitu keluarga Al Saud tadi. Dan budaya politik bersifat patrimonial dan pasif, yang dimana seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa masyarakat di negara Arab Saudi sendiri itu sedikit berpartisipasi dikarenakan rentier tadi, yang dimana mereka memberikan memberikan subsidi yang banyak tetapi tidak menarik pajak apapun dari masyarakatnya. Lalu adanya isu kontemporer dan tantangan, yang dimana nanti mereka memiliki visi yang dimana pada tahun 2030 nanti yang akan dipegang oleh Muhammad bin Salman itu bertujuan untuk modernisasi ekonomi dan sosial, yang dimana di sini mereka berusaha untuk merevisi yang namanya peraturan izin pengemudi perempuan untuk bisa dilakukan segera, karena itu untuk bisa mendukung sekularisme. Lalu adanya juga mereka modernisasi ekonomi, yang dimana berusaha mengurangi ketergantungan terhadap minyak. Tantangannya sini seperti yang saya sebutkan adalah mereka dari tahun 1930 mereka sudah tergantung dengan minyak sehingga sekarang. Dan lalu ada tekanan HAM seperti kasus Jamal Khashoggi, dan lalu adanya potensi tuntutan politik dari kelas menengah dan juga dan ke geopolitik atau rivalitas regional.
Oke, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Savana. Untuk Savana dipersilakan. Terima kasih Akbar. Selanjutnya kita masuk ke sistem pemerintahan di Indonesia. Di mana seperti kita tahu, di Indonesia itu menggunakan demokrasi presidensial dengan spesifikasinya adalah presidennya itu langsung dipilih oleh rakyat melalui pemilu atau pemilihan umum. Lalu sistemnya itu multipartai, terus adanya pemisahan kekuasaan. Lalu check and balance dan sumber legitimasinya berasal dari pemilu dan kedaulatan rakyat. Oke, terima kasih Savana. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Cahaya. Cahaya dipersilakan. Oke, nah saat ini Arab itu lagi menghadapi beberapa isu kontemporer, di mana salah satunya itu ada perubahan politik di mana Arab Saudi itu membuka reformasi sosial yang lebar, tapi justru kontrol politiknya itu ditekan lebih ketat. Nah, hal ini digunakan untuk menekan tekanan politik yang lebih besar. Di sisi lain, represi itu juga terus berjalan dibalik narasi yang keterbukaan sosial ini. Nah, bisa dilihat dari contoh kasus aktivis yang ditangkap setelah tuntutannya itu diadopsi sama pemerintah. Ini nunjukin kalau rezim itu mau mengadopsi isunya, tapi mereka nggak mau kehilangan kontrol narasinya. Di sisi ekonomi, nah model lama rakyat itu nggak mau, rakyat itu patuh karena dikasih subsidi minyak. Tapi model ini nggak bisa dipakai lagi karena dia nggak bisa dipakai lagi. Dan ada solusinya yaitu visi 2030. Tapi di balik visi ini ada resiko yang besar di mana diversifikasi ekonomi bahkan melahirkan kelas menengah yang nggak lagi bergantung ke pemerintah, di mana kelas menengah itu yang paling kuat tuntutannya akan akuntabilitas. Terus yang terakhir di level geopolitik, Arab Saudi normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel itu tuh lama-lama menggerus klaim legitimasi Arab Saudi yang paling kuat sebagai pemimpin dunia Islami Sunni. Ya, di mana mungkin secara kalkulasi strategis ini tuh masuk akal, tapi resiko politik di dalam negerinya itu perlu dipertimbangkan lagi. Mungkin itu aja, dan kembali ke Pak. Oke, terima kasih Cahaya sudah menjelaskan dan akan dilanjutkan oleh Savana. Savana dipersilakan. Oke, kita masuk ke analisis. Andreas, seperti yang udah disebutin tadi, Indonesia sama Arab Saudi itu beda banget sistemnya. Jadi kami menganalisis menggunakan sistem MDSS atau Most Different Systems. Variabel dependennya itu ada Y dari stabilitas politik, terus variabel independennya dari X. Ada sistem politik, legitimasi kekuasaan, struktur ekonomi, dan budaya politik. Di mana stabilitas politik ini akan dipengaruhi oleh hal-hal yang di bawah sini, dimana kalau sistem politiknya itu baik, legitimasi kekuasaannya baik, begitu pun dengan struktur ekonominya, maka akan menghasilkan juga output stabilitas politik yang baik. Itu sih. Oke, terima kasih Savana sudah menjelaskan. Dulu lanjut oleh Mehan, untuknya itu silakan dijelaskan. Oke, terima kasih Anda untuk kesempatannya. Nah, teman-teman sekalian, dari penjelasan pemaparan materi kelompok tersebut, aku mau memberikan kesimpulan nih sebagai reminder juga untuk teman-teman bahwa negara Arab Saudi sendiri merupakan negara monarki absolut otoritarian dengan kekuasaan terpusat pada keluarga kerajaan. Nah, kemudian legitimasi darinya itu bertumbuh pada agama, sejarah, dan kekuatan ekonomi minyaknya, bukan pada demokrasi elektoralnya. Kemudian visi 2030 itu menunjukkan adanya modernisasi ekonomi dan sosial, akan tetapi belum disertai dengan liberalisasi politiknya. Kemudian kondisi tersebut itu menciptakan paradoks di mana modernisasi di negara itu meningkat, tetapi kontrol politiknya tetap kuat. Dan yang terakhir itu stabilitas politik Arab Saudi itu dipengaruhi oleh sumber legitimasi, struktur ekonomi, dan kapasitas adaptif rezim dalam respon tekanan domestik maupun internasional. Ya, saya kembali kepada kreator. Oke, terima kasih yang sudah menjelaskan kesimpulannya. Kami dari kelompok 10, terima kasih sudah mendengarkan. Sekian dan terima kasih.